doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Banyak lagi nih sarang laba-labanya nih. Sini wah, sekalian. Oi. Lu Pet. Ngagetin gua aja lu. Lu nggak tahu apa? Lu betul rumah. Banyak debunya nih. Tumben lo rajin, Yul. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini nih, saking rajinnya nih, saking bersihnya. Aduh, apa nih? Ini masalah laba-laba nih. Nih, tuh, lihat tuh, banyak banget tuh. Oh iya, banyak juga ya, Wil? Iya, tuh. No, ini tadi gua kumpulin nih. Is, jorok banget sih, Wil. Ini selain jorok atau orang tua, simbol kemiskinan. Hah? Simbol kemiskinan? Yang kita tahu ya, Wil, laba-laba itu cuma setan, Wil. Jelmaan setan? Kacau lo. Kaya nih orang. Tahu nggak? Kalau lagi banyak laba-laba itu mau datangnya bencana juga, Wil. Tambah ngaco lagi nih. Lo tuh nggak tahu apa? Di Al-Quran itu ada surat yang pakai nama laba-laba. Emang ada di Al-Quran, Wil? Makanya lo tuh ngaji, jangan keluaran terus. Ya udah sekarang lo bantuin gue bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah? Udah sampai kayak gini suruh bersih-bersih. Mendingan ikut gue deh ke mall. Oh enggak, orang gue belum kelar kerjaan gue. Udah kan ditawarin lagi? Tunggu. Yaudah, Assalamualaikum. Salam. Bantuin gue aja seorang. Lain dengan manusia yang merupakan makhluk sosial, laba-laba adalah binatang yang soliter atau hidup sendiri. Laba-laba yang tubuhnya terdiri dari kepala, perut, dan 4 pasang kaki ini terkesan sangat rapuh, tapi ternyata sangat luar biasa. Laba-laba diberikan kemampuan untuk mengeluarkan serat sutra dalam membantunya bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, dan melindungi lubang sarang. Selain itu, laba-laba juga dibekali dengan bulu-bulu di kakinya yang memungkinkan untuk bisa berjalan di segala medan. Bulu-bulu kaki laba-laba ini sangat luar biasa. Menurut penelitian, seekor laba-laba yang bergantung pada langit-langit menempelkan 600.000 bulu-bulu kakinya, hingga dapat menghasilkan gaya tarik-menarik yang membuat laba-laba mampu menahan 173 kali bobot badannya sendiri. Subhanallah. Tapi, apa makna dibalik segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam laba-laba yang bisa kita ambil hikmahnya? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari laba-laba. Yang pertama, laba-laba ini memiliki indera superior. Karena ternyata laba-laba tidak bisa melihat dengan jelas, walaupun hanya beberapa senti di hadapannya. Oleh karena itu Allah lengkapi dengan indera superior yang bisa mengidentifikasi apa-apa yang ada di depannya, walaupun jaraknya beberapa meter di hadapannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna ciptaan. Begitulah kita. Kalau kita merasa diri kita memiliki kekurangan, maka harus ada keyakinan dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan kelebihan kepada kita. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kelebihan kita itu, sehingga kita bisa memupuknya dan memanfaatkannya untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain. Yang kedua, laba-laba ini dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jaring-jaring.
yang dengan jaring-jaring ini bisa membuat dirinya kuat, sehingga mangsanya, musuhnya pun bisa dikalahkan dengan alat ini tadi. Itu yang Allah inginkan dari kita sebagai seorang mukmin. Kita harus menjadi mukmin yang kuat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat imannya, lebih Allah sukai dan Allah cintai daripada orang-orang mukmin yang lemah. Gunakan kekuatan kita itu untuk kejayaan diri dan umat Islam. Yang ketiga, ada beberapa jenis laba-laba itu yang harus hidup di air, padahal dia tidak bisa berenang. Akan tetapi subhanallah, Allah berikan fasilitas kepadanya. Kaki-kakinya senantiasa mengeluarkan lilin, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian kepada hambanya, cobaan kepada hambanya, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan fasilitas kepadanya agar dia bisa menjalani ujian itu dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala membebani seorang hamba dengan satu beban kecuali yang sesuai dengan kemampuan dari hamba itu sendiri. Lalu, apa makna dari kalimat bahwasanya selemah-lemah rumah itu adalah rumah laba-laba? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 41 bahwasanya orang-orang yang mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama dengan laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai pelindung, dan itu adalah selemah-lemah perlindungan. Orang kaya dengan hartanya, ketika dia berlindung dengan hartanya, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan, karena dia selalu takut hartanya itu hilang. Orang yang berlindung dari kekuasaan yang dimilikinya, maka orang yang seperti ini juga tidak akan pernah merasakan ketenangan, karena dia akan selalu mempertahankan kekuasaan yang ada pada dirinya itu. Oleh karena itu, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membebani seorang hamba dengan satu beban kecuali yang sesuai dengan kemampuan dari hamba itu sendiri. Lalu, apa makna dari kalimat bahwasanya selemah-lemah rumah itu adalah rumah laba-laba? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 41 bahwasanya orang-orang yang mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama dengan laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai pelindung, dan itu adalah selemah-lemah perlindungan. Orang kaya dengan hartanya, ketika dia berlindung dengan hartanya, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan, karena dia selalu takut hartanya itu hilang. Orang yang berlindung dari kekuasaan yang dimilikinya, maka orang yang seperti ini juga tidak akan pernah merasakan ketenangan, karena dia akan selalu mempertahankan kekuasaan yang ada pada dirinya itu. Oleh karena itu, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, dengan rahmat-Mu lah kami minta pertolongan. Perbaiki semua urusan duniaku ya Allah, dan jangan Engkau biarkan aku untuk menjalani kehidupan dunia ini tanpa pertolongan-Mu, walaupun hanya sedetik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.